Sekali lagi, semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI menang, pasti menang. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang seru dari perhelatan pemilu ini yang semalam diumumkan ya adalah pileknya. PSI meski telah di-endorse oleh presiden beserta keluarga besarnya, tetap nggak lolos ke Senayan. Ini plot twist sih menurut saya. Ada pepatah bule yang bunyinya kira-kira begini. Every cloud has a silver lining. Terjemahan bebasnya kira-kira adalah dua keinginan Jokowi yaitu PDIP kalah dan PSI masuk parlemen nggak kejadian. Sehingga netizen itu patut merayakan. Nah, saya juga baca-baca banyak analisa kenapa kemudian PSI yang sudah banting tulang termasuk banting idealisme. Termasuk banting harga dengan menempatkan anak presiden yang paling bontot jadi ketua umum dadakan. Kok nggak sekalian dimenangkan gitu loh maksudnya. Ini kayak nanggung gitu, kentang jadinya. Padahal di detik akhir penghitungan suara kemarin sempat ramai seolah ada operasi sayang anak katanya. Netizen ini ada aja ya. Suara PSI di penghitungan milik KPU itu naik nggak wajar, nggak kira-kira lah. Sehari bisa naik 0,1% dan itu besar kalau suara pemilu. Bahkan ada dugaan ada partai yang dikorbankan. Suaranya malah turun terus yaitu P3. Waduh jadi korban ya P3 ya. Dugaan lain adalah ada aksi jual beli suara entah bagaimana caranya. Untungnya nih, ini untungnya ya, netizen yang kritis, kita-kita ini yang kritis terhadap keadilan pemilu terus mengawal. Sehingga gerakan 0,1% per hari itu gagal. Tiap hari beredar hasil pantauan masyarakat soal ketidakwajaran kenaikan suara PSI di berbagai platform. Di beberapa hari terakhir juga. Dan itu hiburan tersendiri di pemilu ini. Ya, ternyata kepedulian kita tentang demokrasi masih cukup bisa dibanggakan menurut saya. Bisa kita syukuri sikap kritis masyarakat ya atas tindak tanduk KPU yang diduga membiarkan arogansi sistem untuk mengusahakan suara partai tertentu memenuhi target 4% kemarin itu. Ini seru. Nah, sesuai pengumuman KPU semalam, selain P3 yang gagal lolos ke parlemen, itu ada 9 partai politik yang juga gagal ke Senayan. Di antaranya adalah ada PSI, ada Partai Gelora, ada Perindo, ada Partai Umat udah pasti ya, dan juga ada Hanura. Nah, yang menarik dan sangat ironis adalah PSI dan Gelora. Dua partai ini dikenal sebagai dua parpol pengusung Prabowo Gibran yang memang mendadak militan gitu ya. Tiap hari mereka jadi pasukan tempur untuk 02 di TV, di sosmed ya. Udah dibelain seolah-olah jadi keset dan samsak cuma buat bela 02. Kok ya nggak lolos ke Senayan gitu loh maksudnya. Apakah, nah ini pertanyaannya, apakah kuota suara mereka habis buat menaikkan suara Golkar? Kita nggak tahu itu ya. Dan komentar netizen soal PSI ini beragam. Tapi saya baca-baca ya lebih banyak yang mengucap puji syukur. Ya, Anda juga begitu mungkin ya. Nah, di PSI sendiri banyak kenalan saya. Kami berteman memang, ada Grace Natali, ada Ade Armando, ada Mas Uki. Mereka muda, mereka cantik, mereka ganteng. Kecuali Bang Ade Armando ya. Tapi ternyata diperlukan lebih dari itu untuk bisa masuk ke Senayan. Diperlukan idealisme yang kuat. Meski saya sering berseberangan dengan PKS nih ya. Tapi secara politik PKS itu jauh lebih punya idealisme sejak lama. PDIP tentu ya. Itu mungkin yang membuat militansi kader PKS itu jauh lebih kental ketimbang PSI dan beberapa partai lainnya yang sekarang tidak masuk ke parlemen. Atau mungkin juga
Karena PSI telah mengecewakan pemilih awal mereka yang sejak 2019 dulu. Bisa jadi. Saya menemui kawan-kawan yang menurut saya itu cukup militan di PSI. Yang sejak 2019 itu sudah ikut berjuang lah bersama PSI ya. Memang banyak yang kecewa dengan manuver PSI pada 2024 ini. Mereka itu jelas kalau menurut saya, konstituennya loyal. Ya. PSI ini, mereka tuh sejak 2019 itu telah punya harapan bahwa PSI benar-benar menjadi simbol partai yang anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme, anti orde baru, dan mendukung pluralisme. Itu dulu. Nyatanya sekarang dianggap kebalikannya. Ya jelas banyak yang kecewa ya dengan situasi PSI sekarang ini. Jelas banyak yang kecewa. Bahkan salah satu sahabat saya yang nyaris masuk PSI, bahkan sudah nyaris dicalekkan, itu bilang begini, dalam hidup selalu ada saja yang bisa disyukuri. PSI gagal ke Senayan adalah salah satunya. Mungkin karena saking keselnya, saking jengkelnya. Ya masa dengan kekuatan dukungan istana, bahkan mungkin logistik yang unlimited, kita lihat balionya luar biasa, bahkan menyematkan label partainya Jokowi, tapi yang menang kok malah PDIP gitu. Ya PSI itu kabarnya ya, jumlah balionya lebih banyak daripada jumlah kadernya, tapi kok nggak menang. Dari 2019 sampai 2024, suara PSI itu cuma naik 1%, bos. 2019 PSI itu suaranya 1,8% dan hari ini jadi 2,8%. Berarti 1% doang. Tapi PSI berjaya di DPRD bang, kata kawan saya, yang bisa jadi begitu. Tapi jumlah perolehan kursi PSI di DKI Jakarta di 2024 ini diperkirakan nggak jauh beda dengan periode sebelumnya yaitu 2019. PSI diperkirakan tetap mendapatkan sekitar 8 kursi. Karena memang suaranya juga nggak jauh berbeda dari suara PSI di Jakarta pada 2019 lalu, yaitu sekitar 400 ribuan, lebih sedikit 460 ribu lah, nggak jauh beda. Nah, sementara di Provinsi Bali nih, PSI ini kabarnya kan menggempur Bali nih. Di Provinsi Bali PSI itu cuma dapat 1 kursi doang. Dari 50 kursi, PSI cuma dapat 1 kursi doang. Sementara PDI Perjuangan dapat 32 kursi. Ya, Bali ya. Tapi saya meyakini ya, meski PSI gagal ke Senayan, tapi elit-elitnya akan masuk ke berbagai lini pemerintahan. Bisa jadi di komisaris, bisa jadi wamen, ya, bisa mungkin di KSP atau bahkan jadi menteri. Ya, jadi hal-hal yang sulit dikendalikan di lapangan bisa saja kemudian dibicarakan di meja makan. Oke bro and sis, tetap semangat ya. Saya Mas Jopre, aman kan?